ingat ya saudara semuanya, di makam itu kita tidak menyembah makam, tapi kita ke makam itu yang pertama supaya kita ingat mati, dan yang kedua doa-doa dari leluhur kita itu akan sampai ke kita, bahkan doa orang tua juga akan sampai ke kita ketika kita itu mendoakan mereka. Ini makam siapa, Den? Perbuatan musyrik. Jangan dijadikan masalah. Masalah itu bagaikan sebuah pukulan yang diberikan terhadap sebuah besi yang mau dibuat untuk menjadi pedang. Jadi besi itu dipukul bukan untuk dipatahkan atau dihancurkan, tapi untuk dibuang kotorannya, dibuang tayengnya, sehingga dari besi yang karatan menjadi sebuah pedang yang tajam. Tinggal kita pilih saja, kita mau pilih jadi besi yang karatan atau kita menjadi pedang yang menjadi sebuah kebanggaan dan bisa dimanfaatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dan saya juga berpesan terutama untuk anak-anak saya, karena ini sudah banyak yang mau menikah ya, termasuk ya cai gini. Yo kalana. Buat si Slamet atau dulu namanya si Andi, ada Pak Purnomo juga, termasuk yang sudah menikah juga anak-anak saya. Banyak di pondok itu yang saya nikahkan banyak, ada Mas Jani, ada Mas Eko, banyak lah. Dulu-dulu juga banyak. Satu yang saya pesankan untuk panjenengan, ketika istrimu marah, ngambek, ngomel, tidak perlu kamu nasihati. Kalau kamu nasihati nanti tambah ngambek, tambah ngomel malah. Nggak akan bisa, perempuan itu ketika marah dinasihati itu nggak bisa. Gimana caranya kalau istrimu lagi marah? Dipeluk. Cuman itu tak caranya. Semakin kamu nasihati semakin marah. Karena perempuan tuh nggak pakai logika, nggak pakai pikiran. Wanita tuh pakainya perasaan. Jadi sentuh hatinya, sentuh perasaannya. Dan di dalam keluarga itu, bagaimana rezekimu, bagaimana anak-anak kamu berbakti ke orang tua itu sebenarnya tergantung bagaimana perlakuan seorang suami ke seorang istri. Ya sama ngerti saya kalau sama Umi itu. Saya anak kecil kan. Karena kata baginda Rasulullah, seorang lelaki yang paling baik itu ketika di rumah dia itu seperti anak kecil. Yang pertama suka bercanda, terus yang kedua itu manja. Oh tenang, manja sama istri itu ibadah. Kalau manja sama orang lain itu dosa. Saya lihat apa setiap hari, tidak ada mobil, tidak ada rumah, tidak ada mana-mana. Itu gimana coba? Ya orang pacaran tau, tahu bercanda, guyon-guyonan gitu, bahkan bertingkah yang kayak anak kecil itu. Ya bukan diada-ada, karena memang ya kalau bisa kita itu mencari kebahagiaan di dalam ketaatan. Itu luar biasa loh. Kenapa orang harus mencari kebahagiaan dengan cara yang maksiat, ke kafe, kemana? Karena dia nggak bisa merasakan nikmatnya taat. Seseorang yang nggak bisa merasakan nikmatnya taat itu mencari kebahagiaan dengan cara maksiat. Itu setan memasukkan pikiran dari situ, hati-hati. Kalau kita tidak bisa merasakan nikmatnya taat, kalau kamu laki-laki nggak bisa merasakan bahagianya keluarga, kamu akan mencari kebahagiaan di luar dari
keluargamu itu bahaya. Kalau kamu laki-laki nggak suka bekerja atau nggak bisa menikmati pekerjaanmu itu bahaya loh. Itu bahaya. Makanya bahagia wanita, ibu, mama, mbak-mbak. Kalau suamimu itu senangnya bekerja, coba meli. Kalau senengane mancing, aduh, senengane neng warung kopi malah repot kan kemana. Bahaya itu nanti. Yang terpenting gini aja, masukkan ke dalam pikiran kita bahwa senang itu, bahagia itu nggak harus maksiat kok. Ya harus maksiat kok. Bahkan ibadah yang paling terlama dan ternikmat itu menikah. Tapi bukan berarti sering-sering menikah enggak. Maksudnya menjaga pernikahan. Karena apapun yang dilakukan di dalam pernikahan itu ibadah. Iya. Seseorang bisa terjaga dari maksiatnya itu karena menikah. Jadi untuk semua bapak-bapak, bagaimana rezekimu, bagaimana anak-anakmu, baktinya anakmu nanti itu juga tergantung dirimu. Kalau kamu memperlakukan istrimu itu baik, nanti anakmu pun juga akan jadi anak yang baik, jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan pesan saya untuk bapak-bapak, masih sampean pinter kayak piye, lebih goblok ya ngaruh bojomu tenan itu. Jadi kalau istrimu marah nggak perlu kamu nasihati. Kalau dinasihati tambah marah perempuan itu, percaya sama saya. Iya, saya pengalaman masalah itu. Jadi kalau istrimu marah itu cukup kamu kasih uang. Atau paling enggak kalau masih marah ya dipeluk aja. Nah perempuan itu kalau marah dinasihati tambah marah, karena nggak pakai pikiran, pakainya itu perasaan. Itu cara paling jitu untuk meredakan marahnya wanita, itu seperti itu. Dan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Bahkan ibadah yang paling disukai oleh baginda Rasulullah itu ibadah yang di dalam keluarga. Ketika kamu bahagia dengan keluargamu, itu sangat-sangat membuat bahagia baginda Rasulullah. Monggo sampean praktekkan. Kalau sampean bisa bahagia di dalam keluarga, melihat anak-anak yang sehat, melihat istri yang sehat, sampean bisa bercanda, sampean akan bahagia. Tapi walaupun banyak uang, walaupun jenengan itu sehat banyak uang, tapi kalau dalam keluarga itu berantem kayak di neraka, yo kamu nggak akan bahagia gitu. Jadi monggo bapak sama ibu atau yang baru mulai rumah tangga yang melihat tayangan saya, benar-benar dijaga kebahagiaan keluarganya. Dan seseorang hanya bisa menjaga kebahagiaan keluarganya satu, hanya ketika orang itu sholat. Kamu akan sangat sulit untuk sabar dengan istrimu kalau kamu nggak sholat. Percaya sama saya, kamu akan sangat sulit untuk sabar dengan istrimu kalau kamu nggak sholat. Kamu punya uang, istrimu marah, cari yang lain. Tapi kalau kamu sholat tidak. Makanya kata abah saya begini, bahwa lelaki itu akan terjaga dari perbuatan zina hanya ketika dia sholat. Perempuan akan terjaga dari perbuatan zina ketika dia menjaga aurat. Karena kalau orang perempuan masih menjaga aurat, berarti dia masih punya rasa malu. Kalau sudah hilang rasa malunya, pasti buka aurat. Jadi ketika seorang istri mengajak suaminya untuk sholat, berarti dia menjaga suaminya supaya tidak zina. Ketika seorang suami menasihati istrinya untuk menjaga auratnya, keluar rumah jangan pakai bikini, tutup aurat, itu berarti suaminya menjaga istrinya supaya tidak zina.
Jadi saling melengkapi sebenarnya sih, seperti itu. Nah, sekarang yang ini ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudaraku semuanya, ini ada sebuah makom yang mana ini adalah salah satu makom leluhur kita yang memang jarang orang mengetahui. Memang dia tidak mau dipasang tempat yang mewah, dia tidak mau, sederhana. Tapi banyak kok yang datang ke sini untuk mendoakan, apalagi ketika saya memberitahu bahwa ini ada makam. Alhamdulillah banyak juga saudara yang datang ke sini terwujud hajat, bukan karena makamnya, tapi agar barokah doa, tidak makan makanan haram dan selalu menggunakan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat ya, saudara-saudara semuanya, di makam itu kita tidak menyembah makam, tetapi kita ke makam itu yang pertama supaya kita ingat mati, dan yang kedua doa-doa dari leluhur kita itu akan sampai ke kita, bahkan doa orang tua juga akan sampai ke kita ketika kita itu mendoakan mereka. Kenapa kita itu mendoakan baginda Rasulullah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bukankah baginda Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga? Doa itu bukan untuk baginda Rasulullah, tapi untuk diri kita sendiri supaya kita tersambung dengan baginda Rasulullah. Mana mungkin kita akan tersambung kalau kita itu tidak mendoakan yang baik untuk saudara kita, untuk siapapun itu, termasuk untuk baginda Rasulullah. Dan jangan lupa kalau ke makom itu bawa bunga, karena ada sebuah riwayat bahwa ketika di atasnya makom itu ada sesuatu hal yang seperti ranum gitu, seperti pelepahnya kurma atau dedaunan, itu meringankan siksa mereka kalau mereka disiksa. Ini ada sebuah riwayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kenapa bunga telan itu kan masih ada kembang kantil. Nah, kembang kantilnya itu kita bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutub rabbani ya khusus ya muhib Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hikmatnya barokah. Wa insyaallah kalau tidak salah, semoga cepat ada saya semoga cepat ada.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma wa sallim. Allahumma salli. Astagfirullahaladzim. Bener perasaan saya. Tadi banyak orang yang menuju ke sini. Ternyata sama aja. Ini makam siapa, Den? Perbuatan musyrik. Musyrik yang bagaimana? Nah, ini temu makam siapa ini? Ya makamnya orang lah. Yang Kamu jelas, udah tahu sih. yang jelas Apa ini bakar-bakar lupa begini? Astagfirullahaladzim. Ya, tujuan kamu apa datang ke sini? yang pertama Malam selawatan di makam. kita ke makam itu karena kita itu supaya ingat bahwa kita pun juga akhirnya mati. Guru yang paling utama itu adalah kematian, bahwa boleh kita ini sekarang bersenang-senang dalam kehidupan, tapi ingat kita pasti akan mati dan akan mempertanggungjawabkan. Nah, Din, ini ajaran sirik, Din. Ini ajaran sirik, contoh yang gak jelas ini. Ini dari leluhur kita loh. Kita itu Gak ada, kamu itu mengada-ngada, Din. Oh, kalau nafsin kau maut itu betul. Malah yang hidup itu bakal meninggal mati. Tapi buat apa didoa-doain? Udah meninggal ya udah terputus amalnya. Salah kayak gitu. Tuh. Ajaran yang ngada-ngada itu seperti kayak gini. Iya. Perbuatan diri. Aktivitas itu kayak gini. Sampai dulu matahari. Kamu jangan mengajari yang gak jelas sama orang-orang. Ini udah jelas ini kayak gini tentang kesirikan. siriknya gimana? Ya ini seperti kayak gini, seperti kamu di sini. Ya, kecuali kalau saya menyembah makam, Ya ini sama aja, itu Din. baru namanya syirik, itu baru lah. Kalau saya meminta ke makam itu baru namanya syirik. Saya di sini itu mendoakan kepada Allah supaya beliau yang di sini diberikan tempat yang bagus oleh Allah. Ketika kita mendoakan kepada Allah, kita meminta kepada Allah, lalu syiriknya dari mana? Kecuali ya makam saya minta ini itu baru. Kalau kita itu berwasilah, kalau kita itu memintanya kepada Allah, itu tidak ada yang namanya syirik. Kamu ini udah jelas menyontohi ke masyarakat yang tidak benar, patut dicontoh oleh Saya umat. tanya sekarang. Saya tanya ke antum. Kalau semuanya kita datang ke makamnya orang tua, apakah itu juga syirik? Sama-sama makam. Buat apa datang ke orang tua? Kalau udah mati, Din. Kecuali kita masih hidup, orang tua kita masih hidup. Tuh, kita doain. Berarti kalau orang tua sudah meninggal ya sudah begitu. Udah putus. Tuh. Ini menyentuh yang gak jelas ini. Gak balik ini. Tahu gak? Ini Samsudin. Artinya apa? Samkan matahari itu kejelekan. Din itu agama. Jadi cahaya kejelekan untuk agama. Yo jelas pantesan gak tobat-tobat ya. Apalagi bikin-bikin konten begini. Udah menyalahi dalam surat Al-Furqan ayat 27 udah jelas. Malam untuk istirahat. Ya. Siang untuk usaha. Ya kan? Ini dibalik, udah menyalahi juga. Innalillahi. Menyontohi pada umat-umat muslim. Ustaz. Pakai dalil ini, siapa yang boleh pakai dalil itu silahkan Ustadz. Sama menyalah-nyalahkan saya Ustadz boleh. Tapi
makom ini tidak ada salahnya sama Ustadz, sama antum makom ini juga nggak ada salahnya. Dan ketika saya datang ke sini, saya itu ingin mendekat kepada Allah. Coba Dengan gak cara cara- kayak gini. Dengan cara saya ingat mati, dengan ingat kematian, itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, saya datang ke sini itu untuk mendoakan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan tempat yang baik. Itu Ustadz. Jadi salahnya di mana? Yang ketiga, tadi panjenengan Ustadz melarang, tidak memperbolehkan seseorang datang ke makam walaupun itu makam orang tuanya. Padahal ketika kita mendoakan orang tua, kita mendoakan leluhur kita, nanti apa yang didoakan oleh leluhur kita, yang didoakan orang tua itu akan sampai ke kita. Kenapa banyak orang yang hidupnya sengsara? Bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya, karena anaknya itu tidak mau mendoakan orang tuanya sehingga hidupnya sengsara. Jadi saya kesini ini Ustadz, saya itu mendoakan supaya beliau ini diberikan tempat yang baik oleh Allah, karena beliau sudah berjuang untuk agama kita, untuk negara kita, seperti itu. Din banyak tanya. Harus. Kalau mau makan di rumah aja, Din. Kamu mungkin Jangan di makam jangan sini ya. dekat, kamu nggak sopan seperti ini. Apalagi malam-malam gini. Sopan apa, Din? Orang udah pati, udah putus Kamu amal. menjauh dari Ini tempat kamu sembah